Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait kontrol kelistrikan industri dengan subtema yaitu pengantar motor listrik. Dengan saya di sini pengajarnya, salah satu pengajarnya Nini Prasetyani. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan tentang motor listrik, di sini kita akan melihat bahwasannya salah satu bidang aktivitas teman-teman nanti atau bidang kerja teman-teman nanti yaitu di dunia manufacturing, pasti itu akan bersinggungan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Salah satunya adalah disiplin ilmu terkait elektromekanik. Nah, kenapa kita akan membahas tentang elektromekanik? Atau kenapa teman-teman perlu belajar di sini terkait dengan elektromekanik, yaitu terutama terkait pembahasan motor listrik, karena di sini motor listrik ini sendiri masuk ke rukun elektromekanik karena dia membahas terkait perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak yang gerak mekanik yang berupa putaran itu ya. Jadi ini adalah backgroundnya kenapa teman-teman harus belajar terkait pembahasan motor listrik gitu ya. Kemudian, kalau kita diskusi terkait definisi dari motor ya, teman-teman itu setiap hari mungkin ketemu dengan motor, pakai motor gitu ya, entah itu di kehidupan di rumah atau mungkin pas bawa ke sini gitu ya untuk kendaraan menggunakan motor. Jadi kalau definisi motor listrik ya, ini berarti motor yang dibangkitkan atau yang sumber energinya adalah listrik, adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, motor listrik sendiri secara garis besar itu dibagi menjadi dua sesuai dengan sumber ya kan. Kemarin teman-teman belajar rangkaian listrik dasar pakai sumber listriknya pakai sumber listriknya apa? Rangkaian listrik dasar yang DC. Nah, motor listrik juga ada yang DC. Kemudian kemarin belajar instalasi timer, lampu pakai sumber listrik yang AC. Nah, jadi motor listrik juga ada juga motor DC dan juga motor AC. Tapi nanti yang sering teman-teman temui di industri adalah motor yang AC. Dan AC sendiri kemarin teman-teman belajar yang AC satu fase karena masih 220 volt ya kan? AC satu fase 220 volt. Dan motor AC sendiri juga dibagi dua, ada yang AC satu fase, ada yang AC dua fase. Nah, motor AC tiga fase. Terima kasih udah dikoreksi. AC sendiri yang satu fase dan tiga fase ini dibagi jadi dua. Ada motor yang sinkron dan juga motor yang asinkron. Apa bedanya? Kalau dari kalimat atau kata sinkron dan asinkron apa yang membedakan? Sinkron artinya sama ya, nyambung. Terus kalau asinkron ada perbedaan gitu ya. Jadi nanti baik AC satu fase atau AC tiga fase ada yang sifatnya sinkron dan ada yang asinkron. Artinya apa? Ada yang pergerakan putar motornya itu sama dengan medan magnetnya, tapi ada yang punya selisih sedikit namanya motor asinkron. Atau mungkin karena dia dibangkitkan pada induksi listrik, maka ada yang juga di industri menyebutnya dengan istilah motor induksi. Jadi kalau ada yang nyebut ini atau nyebut ini, teman-teman jangan merasa bingung. Artinya sebenarnya hampir sama gitu ya. Atau mungkin ada yang menyebut dengan motor sangkar tupai dan sebagainya, itu hanya istilah saja. Tapi intinya prinsip kerjanya hampir sama. Oke, ini adalah motor AC. Jadi nanti yang akan kita praktekkan di instalasi motor adalah motor AC berapa? 3 fase. Oke. Sekarang kita kenalan dulu nih sama AC satu fase dan juga listrik dengan AC 3 fase. Apa bedanya listrik AC 1 fase dan 3 fase? Kalau yang kemarin teman-teman pakai di timer, instalasi timer dan lampu adalah yang 1 fase. Artinya kalau rangkaian DC, kalau listrik DC kalau kita masukkan ke osiloskop dia kan cuma garis nih ya. DC bisa DC positif atau DC negatif, tapi cuma garis. Nah, kalau listrik AC kalau kita cek di osiloskop bentuknya adalah gelombang sinus, betul, gelombang sinusoidal. Nah, kalau AC 1 fase berarti gelombang sinusnya cuma ada 1 karena 1 fase. Nah, ini yang kemarin kita pakai 220
fog, ya kan, yang sama dengan yang ada di rumah teman-teman, ya kan, pakai lampu, pakai mesin cuci, pakai kipas angin, ya kan, semuanya pakai ini. Nah, kalau yang AC 3 fase berarti dia punya 3 gelombang sinus. Nah, ini saya bedakan dengan warna ini, ada yang warnanya merah, biru, kemudian kuning. Nah, untuk masing-masing warna kami bedakan jadi merah itu adalah gelombang untuk fase R, biru untuk fase S, dan yang kuning adalah untuk fase T. Kalau ini kalian cuma kenal F sama N gitu kan, kemarin fase sama netral gitu kan. Kalau ini ada 3 fase, fase R, fase S, dan fase T. Oke, fase RST ini antar fase artinya antara R dengan S atau S dengan T, dia punya perbedaan pergeseran fase sekitar 120 derajat. Jadi antara fase ini dengan yang ini jaraknya geserannya itu sekitar 120 derajat. Ini juga 120 derajat. Jadi pada titik 0 misalnya, kalau yang fase apa ini warna merah? Fase R ini positif, yang fase ini apa? S juga positif, kemudian yang fase T karena dia ada di bawah dia negatif. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, bedanya di sini untuk motor listrik AC 1 fase itu biasa teman-teman temui di rumah. Contohnya apa nih? Motor listrik AC 1 fase di rumah yang pakai teknologi motor apa? Peralatan rumah. Mesin cuci apalagi? Blender apalagi? Kipas angin. Nah, oke. Ini yang AC 1 fase. Jadi kalau teman-teman bongkar kipas angin itu kalau dibongkar dia untuk menentukan arah putaran. Arah putaran motor ada berapa? Ada 2. Apa aja? Searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Betul, searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Atau kalau teman-teman belajar di manufaktur dasar, istilahnya adalah clockwise dan counterclockwise. Betul ya. Jadi kalau di AC 1 fase kita butuh starter untuk trigger putaran awal. Pakai apa? Pakai mekanik atau elektrik. Kalau bongkar kipas angin, teman-teman akan nemu di situ ada kapasitor. Itulah starter elektrik. Nah, kalau yang naik motornya nggak bisa starter elektrik, biasanya diapain? Diselah ya, diselah atau diengkol gitu ya. Itu starternya adalah mekanik memanfaatkan gaya sentrifugal. Itu untuk motor listrik AC ya, 1 fase. Nah, penggunaannya biasanya tadi sudah disebutkan teman-teman untuk dipakai di kebutuhan di rumah tangga. Kemudian kalau listrik AC 3 fase ini dia tidak butuh starter, kok bisa gitu ya, kok bisa motornya bisa running tanpa starter. Nanti kita diskusi lebih detail di penjelasan slide selanjutnya ya. Tapi untuk arah putaran motor ditentukan oleh sambungan 3 fasenya. Jadi nanti RST yang keluar dari MCB awal itu akan kita atur sedemikian rupa supaya saya pingin ngeset dia clockwise arah jarum jam. Saya pingin ngeset dia counterclockwise. Nanti kita set di sambungan 3 fasanya. Dan penggunaannya banyak dilakukan di industri. Jadi kenapa kita harus belajar instalasi motor 3 fase? Karena teman-teman nanti ujung-ujungnya adalah industri. Makanya harus kenalan minimal harus tahu. Gitu. Oke, sampai sini clear? Ya. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian motor listrik. Jadi kalau kita ngomongin motor nih yang dari SMA backgroundnya, motor itu punya 2 bagian utama. Apa aja? Rotor dan juga oke, rotor itu apa artinya? Rotor adalah bagian yang bergerak atau yang berputar. Kalau stator adalah bagian yang stator itu statis, artinya dia diam, bagian yang diam. Jadi ini kita cek di sini kalau motor ini kita dibuka kenapa kelintangnya, maka di dalamnya ada rotor dan bagian utama kedua adalah stator. Rotor ini dia adalah yang berputar, kemudian nanti akan disambungkan ke shaft ini yang akan kalian lihat secara visual kalau dia muter, gitu ya di sini. Nah kemudian kalau motor itu bentuknya apa teman-teman? Bentuknya adalah kumparan. Terus rotor sama stator memang bagian utama, tapi kan nggak mungkin cuma ini sama ini doang ya. Harus ada harus ada plate-nya, harus ada terminal box-nya, harus ada kipasnya karena muter lama-lama kan
supaya mendinginkan gitu ya, biar arusnya tinggi dalam ini. Nah, motor ini kalau yang akan kita gunakan adalah simulasi adalah motor listrik yang 2 poles. Apa artinya 2 poles? Artinya dia punya 2 terminal output. Jadi motor itu nanti kan akan kita sambungkan ke UPW dan RF. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu bagaimana motor berputar dengan gaya elektromagnet yang dihasilkan. Jadi, elektromagnet sendiri adalah jenis magnet di mana medan magnet itu akan dihasilkan oleh arus listrik. Jadi, caranya gimana untuk dapat elektromagnet ini? Nah, kita harus punya kumparan atau lilitan. Nah, ini sering disebut dengan istilah dengan solenoid. Oke, kumparan ini atau lilitan ini harus disambungkan dengan sumber tegangan atau sumber arus. Ini ada positif dan juga ada negatifnya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang dari background-nya dari fisika, ingat ya, untuk dapat medan magnet, gaya elektromagnetik, di situ kita bisa dapat dari rumus ini, B kali K kali mu 0 kali N kali I, di mana B itu adalah gaya elektromagnetik, kemudian K adalah permeabilitas bahan. Jadi kalau di dalam kumparan ini tidak dimasukkan inti, maka permeabilitas bahannya akan dianggap nilainya 1. Jadi K-nya nilainya 1. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Oke, kemudian N adalah jumlah lilitan dan yang I adalah arus yang mengalir. Jadi kalau kita ingin memperbesar gaya elektromagnetik, maka kita bisa memperbanyak jumlah lilitan, mempertinggi arus yang mengalir, atau mungkin memberikan di sini nilai K. Nah, kalau di dalam kumparan ini kita masukkan satu selongsong besi, di sini sendiri K-nya atau permeabilitas bahannya sendiri punya nilai 200, berarti langsung gaya elektromagnetiknya langsung naik 200 kali lipat. Oke. Dan seperti kita tahu hukum tangan kanan sendiri, di mana kalau di situ ada arus, ada medan magnet, kemudian juga ada, kalau kita bilang medan magnet berarti ada medan magnet berarti ada pergerakan nih dari kutub ya, karena kita ngomong magnet berarti dia ada kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Biasanya yang terhubung dengan arusnya, arus yang positif, maka itu disebut sebagai kutub utara, dan yang terhubung dengan yang negatif adalah kutub selatan. Sementara itu pergerakannya adalah pergerakan dari kutub utara ke kutub selatan. Ini pergerakan gaya elektromagnetiknya. Oke, dan kubu utara dan selatan ini berpengaruh pada arah putaran motor yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi mau dia searah ataupun berlawanan jarum jam, nanti kita akan cek menggunakan pergerakan dari gaya elektromagnetik ini sendiri. Nah, ini adalah prinsip dasar yang semua orang pasti tahu. Jadi kalau magnet ketika dia ketemu satu kutub yang sama, maka dia akan tolak menolak. Tapi ketika dia ketemu dengan kutub yang berbeda, maka dia akan tarik menarik. Pemahaman ini nanti akan kita aplikasikan di filosofi perputaran motor. Oke. Baik. Di sini kita akan mendiskusikan bersama tentang kenapa arah putaran motor itu bisa berlawanan dengan jarum jam atau searah jarum jam. Untuk yang berlawanan dengan jarum jam, kita sering kenal dengan istilah counterclockwise atau CCW. Sementara untuk yang searah jarum jam, kita sering kenal dengan istilah CW. Untuk arah putaran CCW, baik kita coba akan
memperhatikan bagaimana bentuk gelombang 3 fasa. Kita akan membahas yang arah putaran CCW. Jadi gelombang 3 fasa itu tadi antar fasa pembatasnya adalah sekitar 120, pergeserannya adalah sekitar 120 derajat. Nah, kita akan mengecek di setiap 120 derajat bagaimana sih pergerakan rotornya, pergerakan magnet yang ada di tengah ini. Jadi ini adalah titik awal, titik 0, kemudian ini titik kedua 120, titik ketiga 240, dan titik keempat kita akan cek di 360. Kemudian untuk gerakan CCW misalnya yang RST ini adalah 3 fasa, sumber 3 fasa yang kita miliki. Yang R kita sambungkan dengan U, S kita sambungkan dengan V, dan T kita sambungkan dengan W. Maka nanti hasilnya arah putarnya adalah counterclockwise. Kok bisa? Baik, kita bisa cek seperti ini. Kumparan tadi karena kita pakai 2 pulse, maka tadi untuk kumparan U akan ada dua terminal, U1 dan U2. V1 juga demikian, begitu juga dengan W. Nah, untuk U1 ketika dia dapat positif maka U akan menjadi U, kemudian U2-nya akan menjadi kutub S, utara selatan, V-nya juga demikian kalau dia dapat positif, kutub utara selatan, W-nya juga demikian. Ketika dia positif maka akan dapat jadi utara selatan. Ketika negatif maka U1 akan menjadi kutub selatan dan U2 akan menjadi kutub utara. Positif dan negatif itu mana? Positif dan negatif itu adalah ini. Jadi ketika kita melihat gelombang sinusoidal, maka yang ada di atas garis angka 0 ini itu disebut dengan positif. Sementara yang ada di bawah garis 0 ini disebut dengan kutub negatif. Nah, tadi kita menggunakan 2 pole sehingga di sini motor 2 pole itu punya 2 terminal. Ini U1, ini U2, kemudian ini V1, ini V2, kemudian ini W1, dan ini W2. Nah, tadi kita akan mengecek bagaimana pergerakan mereka di sudut 0, 120, 240, dan 360. Mari kita cek. Di sudut 0, U itu tadi adalah warna merah, R itu adalah warna merah, S itu adalah yang warna biru, T itu adalah yang warna kuning. Jadi di 0 derajat, R itu dia akan ketemu U. Kita cek, R ini ada di 0, dia tidak positif dan dia tidak negatif. Berarti R atau yang nyambung ke U itu tidak ada kutubnya. Makanya ini di U1 dan U2 nggak ada kutubnya karena dia 0 harusnya. 0. Kemudian kita masuk ke S. S ini dia akan di titik 0 ini di sudut 0 dia akan jadi masuk di kutub positif. Maka kalau S masuk ke positif, sementara S kita sambungkan dengan V. Kalau S kita sambungkan dengan V, dia positif, maka V1U, V2S. Oke. V1U, ini V1U, dan V2S, ini V2S ya. Kemudian di sudut 0 juga T ini nilainya negatif. Kalau T ini kita sambungkan kemana? Ke kumparan yang W. W kalau dapat negatif maka W1-nya adalah S, W2-nya adalah U. Nah, S dan U berarti W1-nya adalah S, W2-nya adalah U. Dan tadi ketika kita membahas gaya elektromagnetik akan bergerak dari kutub utara ke kutub selatan sehingga artinya pergerakannya ke sini. Ini di 0 derajat. Sekarang kita cek di 120 derajat. Oke. 120 derajat itu titiknya adalah di sini. Nah, yang 0 apa? Yang 0 ini adalah yang T. Yang T ini nyambungnya kemana? W. Jadi yang W ini 0. Dia nggak ada nggak ada kutubnya karena arusnya 0.
sehingga tidak menjadi kutub utara ataupun selatan. Oke. Nah, sekarang kita cek yang di 120 ini, di 120 yang merah itu apa? R. R itu nyambung kemana? Ke U. R-nya itu positif atau negatif? Positif. R nyambung ke U dan dia positif. Berarti US. U1U, U2S. US. Oke. Kemudian yang di 120, masih di 120, yang biru ini apa? Yang biru ini adalah S. S itu nyambung ke V, dia negatif. V kalau nyambungnya negatif maka V1S, V2-nya U. Nih, V1-nya S, V2-nya U. Dan pergerakannya jadi ke sini. Ya, Begitu juga di 240 dan di 360. Di 240 di sini, 240 itu di sini, ya, 240 itu di titik ini. Yang 0 adalah yang apa? Yang S. Berarti yang V nih. Yang V nggak ada arusnya. Yang V itu adalah ini dan ini. Nah, sekarang kalau kita cek yang di sini 240, dia yang positif apa? Yang positif itu yang V. Jadi V1U, V2 adalah V1, yang 240, mana 240? Yang positif adalah yang W. Jadi yang W, mana? Yang W1 itu U, W2-nya adalah W1U, W2-nya adalah S. Kemudian negatifnya apa? Yang negatif ada yang merah, yang R. Yang R berarti U1S, kemudian U2-nya adalah U. Jadi pergerakannya ke sini. Jadi kalau kita melihat gerakannya set, kemudian set, set, kemudian ke sana, kemudian ke sini. Ya. Jadi ketika setiap derajat ini nanti akan menghasilkan gerakan. Nah, kalau kita mau lihat lebih smooth lagi, mungkin kita bisa melihat per 60, tapi biar lebih cepat saya membuatnya per 120. Jadi gerakannya seperti ini ya, dari sini, kemudian ke sini, nah dari sini tadi, ke sini, dari sini, ke sini, kemudian ke sini. Maka itu menghasilkan gerakan yang terus-menerus berlawanan arah dengan jarum jam atau counter clockwise. Oke, lalu bagaimana dengan arah putaran motor yang clockwise? Caranya yaitu kita tinggal merubah 2 dari 3 kutub atau terminal yang akan kita hubungkan. Misalnya terminal tadinya U disambungin ke R, S disambungin ke W, kita rubah nih. S kita sambungin ke U, R kita sambungin ke V. Maka nanti akan diperoleh arah putar yang seperti ini. Jadi tadinya di sini, terus ke sini, terus ke sini, ya, terus ke sini lagi, ya kan? Kalau teman-teman lihat arah putarannya ini lama-lama adalah clockwise atau searah dengan jarum jam. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih kecepatan dan spesifikasi motor AC 3 fase. Jadi, kalau kita ngomong kecepatan motor, maka kecepatan motor itu punya satuan namanya RPM. Teman-teman yang belajar proses manufaktur dasar dengan puput milik pasti sudah sangat familiar dengan istilah RPM. Jadi RPM adalah rotation per menit. Nah, RPM ini sendiri rumusnya dari mana? 120 dikali F frekuensi dibagi P. P-nya adalah jumlah pole, tadi pole motor yang kita pakai. Jumlahnya adalah 2. Jadi kalau mau mempercepat putaran motor, gimana caranya? Kita bisa menaikkan frekuensi dan juga bisa menurunkan jumlah pole. Jadi jumlah pole 20 itu sudah menjadi RPM maksimum gitu ya. Nah, contohnya sekarang kalau kita mau hitung berapa sih RPM dengan 20 gitu ya. Frekuensi yang kita miliki itu ada di antara 50 PLN kita 50 sampai 60 Hz. Katakanlah kita set di frekuensi 50. Maksudnya apa itu frekuensi listrik 50 Hz?
Hz. Maksudnya, dalam 1 detik ada 50 kali gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Jadi kalau frekuensinya 50 berarti ada 50 kali gelombang sinus yang terjadi. Jadi kalau kita bayangkan 120 dikali 50 dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah polnya 2. Berarti hasilnya adalah kurang lebih 3000 rpm. Itu adalah maksimum yang bisa kita dapatkan di motor 2 poles. Itu sementara jumlah pole itu mulai dari 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau ngeset RPM seberapa banyak itu tergantung tadi frekuensi dan pole. Makanya frekuensi inilah yang sering diutak-atik atau sering dimainkan gitu ya untuk mendapatkan RPM yang kita tuju. Biasanya nanti kita kalau teman-teman sudah advance bisa menggunakan inverter untuk mengubah frekuensi dari keputaran motor. Kemudian teman-teman ketika kita mau menggunakan motor, tolong diperhatikan spesifikasi motor yang digunakan. Nah, spesifikasi motor ini akan nempel di plat name pada motor listrik yang kita gunakan. Ini adalah contoh spesifikasi yang nempel di plat name. Beberapa poin penting, sebenarnya semua informasi yang ada di sini adalah informasi yang penting, tapi yang saya highlight sebagian adalah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, ini adalah sumber fasa yang dibutuhkan motor, 3 fase. Misalnya tandanya seperti ini. Kemudian yang kedua, ini adalah rating operation voltage-nya ketika dia disambung secara star atau secara delta. Ada di tegangan berapa nih? Oh, ternyata dia 3 fase di maksimum 380. Gitu dan seterusnya. Kemudian Hertz, berarti dia bisa bekerja di frekuensi berapa nih? Oh, kalau di PLN kita di 50 Hz atau mungkin di 60 Hz dan sebagainya. Kemudian kilowatt yang bisa dihasilkan ini terkait dengan torsi yang bisa dihasilkan oleh motor untuk untuk suatu beban ini bisa sampai 7,5 kilowatt. Kemudian ini adalah RPM. 1460 dan sebagainya. Kemudian ini ampere maksimum adalah 14 kalau misalnya delta 14, kalau star itu 8. Kemudian ini adalah power factor kurang lebih 0,87. Power factor itu biasanya kita pakai untuk menghitung daya reaktif ya kalau kita menggunakan beban di motor. Oke, kemudian ini untuk melakukan praktikum motor, nanti teman-teman selain motor kita akan mensambungkan atau mengkonekkan dengan komponen yang disebut dengan kontaktor. Kenapa harus dikonekkan dengan kontaktor? Karena kita menjaga safety karena di kontaktor sendiri ketika itu sudah over maka dia akan yang pertama kali istilahnya short adalah kontaktornya bukan motornya, jadi untuk melindungi motor dan juga bebannya. Oke, tadi terminal motor yang UVW teman-teman bisa rangkai dalam 2 bentuk tadi. Yang ini adalah rangkaian star atau bintang, yang ini adalah rangkaian delta atau segitiga. Jadi kalau rangkaian star itu tadi kita punya U1, U2, punya V1, V2, W1, dan W2. Nanti U2, V2, W2-nya itu digabung jadi satu. Jadi biasanya di motor digabung seperti ini dengan menggunakan pelat besi atau logam ya. Kemudian yang U1, V1, W1 inilah yang nanti akan dapat fasa R, fasa S, dan juga fasa T. Kemudian kalau kita menyambungkan koneksinya bentuknya delta, teman-teman nanti akan menggabungkan misalnya seperti ini. U1 harus ketemu W2. Nah, mana U1 ketemu W2? Ini, U1 harus ketemu W2, V1 harus ketemu U2,
V1 ketemu U2, kemudian W1 ketemu V2, W1 ketemu dengan V2. Nah, kemudian dari gabungan-gabungan ini, titik-titik inilah 1, 2, 3 inilah yang akan masuk ke fase R, S, dan juga T. Nah, tadi sebelum masuk ke motor, dari kita harus sambungkan dulu ke kontaktor supaya lebih aman. Nah, makanya ketika kita praktikum motor 3 fase, kita punya 2 nama rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian kontrol yang bekerja pada 220 volt AC 1 fase, dan yang kedua adalah rangkaian daya yang bekerja pada 380 volt AC 3 fase. Jadi nanti ini yang nyambung ke motor dan ini yang disebut dengan rangkaian daya. Oke, di kontaktor sendiri di sini ada 2 buah kontak. Ini namanya kontak utama, yang ini namanya kontak bantu. Jadi kontak utama adalah yang akan nyambung ke rangkaian daya, yang ini RST, nanti akan masuk ke 135 dan 246. 135 dan 246-nya dari kontaktor ini yang akan masuk ke motor. Kemudian rangkaian kontak bantunya nanti yang akan tersambung di rangkaian kontrol. Misalnya nih, saya punya push button. Kalau push button punya tombol start dan juga punya tombol stop. Ketika saya start pakai push button, maka koil A1 dan A2 akan terhubung. Yang NO jadi NC normally open. Jadi normally close, dan sebaliknya yang normally close menjadi normally open. Nah, kalau push button begitu kita tekan, maka ketika kita rilis dia tidak akan terkunci atau hold. Maka di sini kita butuh rangkaian namanya self holding atau pengunci. Nah, rangkaian pengunci inilah di sini kita menggunakan kontak bantu dari kontaktor ini. Kontak bantunya itu apa yang kita pakai? Normally open. Nah, normally open, kontak bantu normally open ini ada di nomor 13 dan nomor 14. Jadi ini adalah kontak bantu kontaktor, ini adalah koil A1 dan A2. A1 dan A2, kemudian ini adalah kontak utama. Jadi sebelum kita menghidupkan motor, kita bisa ngecek dulu nih di rangkaian kontrol. Misalnya, saya tekan start, harusnya ini aktif dan ini nyambung. Ketika saya rilis tombol start, masih tetap nyambung. Begitu saya tekan stop, baru putus. Karena diputus dari satu fase R dan netralnya. Gitu. Nah, setelah kita yakin dengan rangkaian kontrolnya, barulah kita mencoba kedua rangkaiannya. Hidupkan MCB tidak hanya 1 fase, tapi juga 3 fase. Baik, ini adalah sebagian kecil dari percobaan penjelasan tentang filosofi bagaimana sih motor 3 fase itu bisa kita gunakan. Oke, teman-teman, setelah mendapatkan materi teori ini, teman-teman bisa beralih untuk melakukan percobaan. Nanti saya akan berikan satu sampel terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan untuk mencoba sendiri, tentunya dengan memperhatikan safety yang ada. Rangkaian motor yang tadi sudah kita kita diskusikan bersama. Yang pertama, seperti biasa teman-teman kan sudah pernah nyoba kan pakai ini? Sudah pernah. Oke. Ini adalah saklakemnya, kemudian ini tadi MCB yang berapa? 3 fase, ini MCB yang 1 fase. Kemudian rangkaian ini adalah rangkaian self holding yang ada di depan. Ada tombol, yang pertama adalah tombol off, kemudian ini adalah tombol on-nya. Oke, ini on motor, off, kemudian. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.